Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih atas pagi ini. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami untuk dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Beri kuasa para hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu ini tema kita, kami telah berdosa. Saudara kasih Tuhan, dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan, atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara dengan manusia dan dengan Allah. Utamanya, dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian, sehingga menjauhi diri dari cinta terhadap Tuhan. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan-perbuatan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, dosa dalam bahasa Sanskerta, dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma. Saudara kasih Tuhan, definisi dosa dalam kekristenan yaitu kita hidup dalam budaya di mana konsep dosa menjadi terjerat dalam argumen legalistik tentang benar atau salah. Ketika banyak dari kita mempertimbangkan apa itu dosa, mungkin kami memikirkan kami sudah melanggar 10 perintah Allah. Bahkan kemudian kita cenderung menganggap pembunuhan, penzinahan sebagai dosa besar, dibanding dengan berbohong, mengutuk, atau menyembah berhala. Yang benar adalah bahwa dosa seperti yang didefinisikan dalam terjemahan asli Alkitab berarti meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menahan godaan terhadap seorang-orang kita, orang benar, terutama dengan bersandar pada perbuatan baik kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Saudara kasih Tuhan, panggilan untuk bertobat adalah berita baik. Begitu kita mengenal diri kita sebagai orang berdosa, kita hanya perlu bertobat, memerlukan Yesus yang untuk mengampuni kita. Yesus dapat mengampuni kita karena dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian dalam kemenangan dia atas dosa-dosa dan kematian kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertobatan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, kita membicarakan dulu tentang manusia berdosa. Seperti apa dan bagaimana keadaan manusia berdosa itu? Keberdosaan telah meluluhlantakkan seluruh kehidupan manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat menegaskan di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun benar. Kondisi manusia berdosa adalah kondisi manusia terpisah dari Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah membuat manusia hidup hanya oleh dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia itu diukur dari ukuran-ukuran Allah, maka tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Itu sebab dalam Alkitab secara konsisten dikatakan Allah lah yang mencari kita. Kristuslah yang datang ke dunia itu meninggalkan surga. Bukan kita yang meninggalkan bumi datang ke surga. Bukan kita mencari Allah, tetapi Allah mencari kita. Jadi dalam hal ini kita melihat manusia berdosa tidak lagi memiliki modal apapun dalam kehidupannya untuk mencari Allah. Saudara kasih Tuhan, dia tidak lagi mempunyai berkat apapun untuk tampil menjadi orang yang menyenangkan Allah. Karena seorang pun tidak ada yang benar. Oleh karena itulah semua orang Kristen harus menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tanpa pengharapan. Namun kemudian ditolong oleh kasih karunia Allah. Bagaimana keadaan manusia berdosa? Manusia berdosa secara positif tidak lagi mampu berbuat baik. Ketika manusia berkata bahwa dia mampu berbuat baik, itu berdasarkan ukurannya, bukan dari ukuran Allah. Saya akan berikan contoh. Jika saudara dalam tengah malam yang gelap gulita, dinyalakan sebuah lilin, maka akan muncul terang. Lalu kita simpulkan bahwa lilinlah yang menyala itu memberikan terang. Tetapi jika kita menyalakan lilin di bawah terik matahari, apakah lilin menambah terang? Tidak, saudara. Lilin itu menyala tetapi tidak menambah terang. Api lilin itu memang panas. Tetapi soal terang, dia tidak berperan sama sekali. Dia ditimpa oleh besar terang matahari. Kalau begitu, lilin itu sebenarnya memberikan terang atau tidak? Jawabannya iya, kalau keadaan gelap gulita. Tetapi keadaan terang, lilin itu tidak menambah terang. Saudara kasih Tuhan, begitu kita dengan Tuhan, kita merasa baik, tetapi tidak. Kalau kita dilihat dari kebaikan Tuhan, kita merasa benar, namun tidak. Jika dilihat dari kebenaran Tuhan, kita cuma baik dan benar di dalam kegelapan dunia ini. Dalam pergaulan masyarakat kita punya nilai-nilai. Tetapi seluruh yang kita kerjakan, seluruh yang kita punya, jika diukur berdasarkan ukuran Allah, itu jauh dari apa yang Allah tetapkan sebagai standar benar dan baik. Saudara kasih Tuhan, saya akan baca satu buku, di mana buku itu menulis ada 40 dosa yang sangat besar. Tetapi ada 3 dosa yang paling besar. Saudara harus waspadai 3 dosa yang paling besar dalam dunia ini. Yang pertama, keinginan daging. Kalau kita semua bangun pagi, masih diberikan nafas dari kehidupan. Sepanjang masih diberikan nafas kehidupan, artinya kita masih hidup dalam tubuh dan daging kita. Siapa musuh yang paling besar? Diri kita sendiri, saudara dikasih Tuhan. Ada 2 macam orang Kristen. Kristen kedagingan dan Kristen roh. Atau manusia daging atau manusia roh. Saudara kasih Tuhan,
Di dalam surat Rasul Paulus Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu mencatat tentang manusia daging. Ayat 19, perbuatan daging ternyata yaitu pencaburan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, semua rindu jadi manusia rohani. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak akan lepas dari segala macam godaan. Seperti apa yang dituliskan Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara kasih Tuhan, dosa itu dimulai dari keinginan diri sendiri. Saudara, dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab itu banyak masuk dalam satu medan perang padang gurun. Musa masuk padang gurun, Elia masuk padang gurun, Elisa di padang gurun, Yesus sendiri juga ada di padang gurun. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ambil dari apa yang Tuhan Yesus alami di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pecoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat ke-6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat ke-9, dan berkata kepada, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir, kok Roh Kudus tega-tega bawa Yesus ke padang gurun? Bukankah untuk diberikan kenyamanan, tetapi dicobai? Saudara kasih Tuhan, Yesus saja dicobai, dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu tidak enak, panas. Ada binatang buas. Pagi-pagi panas sekali. Malam itu dingin luar biasa. Amat sangat tidak nyaman. Tapi Tuhan mau. Sebelum masuk ke pelayanan, Yesus masuk dulu ke padang gurun. Saudara kasih Tuhan, hidup ini adalah belajar. Perjanjian hidup kita bersama Tuhan itu adalah perjanjian yang sangat-sangat berharga. Saya boleh ceritakan kepada saudara, saya sebagai hamba Tuhan, setiap tahun saya ulang tahun dengan pernikahan dengan istri saya, yang sama-sama masih setia melayani Tuhan. Saya sudah menikah 30 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah tahu siapa sesungguhnya istri saya. Artinya, dia terus belajar. 30 tahun dia terus belajar untuk bersama-sama mempertahankan komitmen kita sebagai suami istri. Saudara kasih Tuhan, hari lepas hari, langkah demi langkah, kita sama-sama belajar bersama Tuhan. Firman Tuhan memberi pelajaran kepada Nabi Yeremia.
Jadi Yeremia pergi ke sana. Lihatlah tukang periuk. Ada dua hal yang dipelajari oleh Nabi Yeremia. Pertama, mengenai proses. Ingat, Tuhan itu paling senang kita belajar dalam proses. Tidak instan. Kecuali makanan-makanan instan. Itu langsung instan. Tetapi kehidupan tidak bisa instan. Saudara, siap atau tidak siap, pasti diproses. Jadi, dia siap bahan baku, tanah liat, batu-batu yang dicungkir keluar dari tanah, dinaikkan ke meja bundar, lalu diputar, membentuk satu pot yang indah. Kalau jelek dihancurkan, diulang lagi. Lalu setelah bagus, masuk ke dapur api, dikeringkan, dikeluarkan, didinginkan, lalu baru dilukis. Proses itu ada. Kekristenan bukan agama, tetapi hidup berjalan sama Tuhan. Kita juga semua punya kesaksian hidup dalam proses bersama Tuhan. Itulah bukti dalam suka maupun duka, Tuhan tetap bersama kita. Amin, saudara. Kalau kita lihat tukang periuk lagi, dia bikin satu pot yang indah. Dia tentu punya planning, perencanaan, tidak sembarangan. Dia pasti punya satu gambaran, apa sih yang dia mau buat. Demikian juga Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana bagi kita. Masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan. Dosa yang paling besar yang kedua adalah keinginan mata. Saya pernah ingatkan, 83% informasi ke dalam otak kita melalui mata, 11% melalui telinga, sisanya melalui indera yang lain. Tidak heran Alkitab berkata, mata itu adalah pelita hidup. Waktu mata kita terang, teranglah seluruh tubuhnya. Waktu mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara kasih Tuhan. Jadi mata itu sangat penting. Kalau mata itu terang karena hatimu sukacita. Mata itu terang karena hatimu damai. Kalau hatimu penuh dengan keluh kesah, hatimu pun sedih, hatimu punya banyak tekanan, maka matamu itu pun gelap. Saudara kasih Tuhan. Dosa yang ketiga. Dosa ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara tentang mengenai kesombongan. Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan menulis di surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dan yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang sedemikian adalah salah. Ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara kasih Tuhan, apa artinya? Setiap perjalanan saudara, kita minta tuntunan dari Tuhan. Waktu kita merasa kuat dan mampu, kita memiliki keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati, saudara. Nah, saudara, jika kita tahu membedakan mana yang benar, mana salah, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa, saudara kasih Tuhan. Jika kita tahu bagaimana kita berbuat baik, tapi kita nggak melakukannya, kita berdosa. Kita menyombongkan diri kita. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita hebat, kita merasa kita pintar. Saudara ingat apa yang dikatakan Alkitab. Saudara sudah berbuat dosa. Untuk apa saudara berdoa? Minta tuntunan Tuhan. Pergi usaha ke sana ke situ.
tapi di sana saudara tidak berbuat baik. Saudara tahu melakukan berbuat baik. Saudara tahu bagaimana mengasihi orang, tapi saudara sengaja bantah dan saudara sengaja menghindari berbuat baik. Itu adalah dosa. Saudara kasih Tuhan, kamu telah berdosa. Itu yang dalam judulnya. Bagi kita manusia, semuanya adalah manusia berdosa. Maka kita butuh pertobatan, butuh pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kebenaran dan melakukan setiap kehendak Allah. Karena ketika kita berdosa, kita putus hubungan kita dengan Allah. Maka kita butuh minta pengampunan, sehingga Tuhan yang mati di kayu salib mengampuni kita. Dengan mengampuni kita, kita layak berkomunikasi dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, oleh kasih kemurahan-Mu. Kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami layak untuk berhubungan dengan Bapa kami yang di surga. Layak kami berkomunikasi. Layak kami minta bantuan. Layak kita minta tuntunan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kudus pimpin kami, untuk kami bisa berbuat baik. Jika kita tahu berbuat baik, tapi kami sengaja tidak berbuat, kami sudah melakukan dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa melakukan setiap firman yang Tuhan tentukan kepada kami, supaya kami mentaatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kami semua ada manusia berdosa. Maka saudara, tidak ada satu manusia benar di hadapan Allah. Tidak ada satu pun. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Maka manusia berdosa harus datang bertobat, minta pengampunan. Dengan pengampunan yang Tuhan berikan pada kita, maka kita layak berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.